Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi Bu. Kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi ini apakah ada yang tidak masuk? Jadi sebelum kita berjalan Silakan Bu. silakan Mas Manan duduk berdoa ya. Kasih Mas. Akan berdiri. Sudah rapi atau belum? Sudah Bu. Coba lihat dalam dirinya apakah masih ada sampah? Tidak Bu. Sudah bersih ya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian dengan benar. Selanjutnya peserta didik mampu mengelompokkan jenis penyebaran biji dengan benar. Dan yang terakhir peserta didik dapat merancang plan mapping siklus lingkungan melalui diskusi kelompok dengan benar. Nah, coba sekarang kita lihat pada gambar ini. Apakah kalian masih ingat dengan proses representasi pada topik B? Masih Bu. Ada benda apa saja yang berada di gambar itu? Ada bunga. Ada matahari. Ya, betul, ada bunga. Nah, coba lihat gambar ini. Pada gambar tersebut terdapat bunga sampai yang masih segar dan yang sudah layu. Menurut kalian, apakah bunga yang masih layu itu bisa menjadi buah? Bisa Bu. Bisa. Nah, kalau sudah layu kemungkinan masih bisa, tapi sebagian besarnya itu gagal ya. Ya Bu. Nah, kemungkinan yaitu ada bagian bunga. Terdapat dua jenis bunga yaitu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Siapa yang menggunakan bunga? Silakan atau cadangan dan itu ada dalam satu bunga seperti ini disebut bunga hermafrodit. Yang kedua, bunga tidak sempurna atau imperfect flower merupakan bunga yang hanya memiliki satu macam alam reproduksi atau stem atau kristallo. Bunga seperti ini disebut bunga uniseksual. Masih Mbak Linda ya Bu. Nah, seperti yang dapat kita lihat pada gambar di bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Pada bunga sempurna ini lebih banyak organ-organ reproduksinya ya. Ya Bu. Pada bunga sempurna itu ada dua jenis alat reproduksi, jantan dan betina, yaitu ada kepala putih dan benang sari. Pada bagian bunga sempurna itu ada sari, kepala putih, tangkai putih, batang biji, bunga, dasar bunga, kelopak, dan mahkota. Ada yang ingin membacakan fungsi-fungsi dari organ bunga sempurna? Saya silakan Mbak Nawal. Itu ada kepala putih. Itu tempat menempel sari.
Bagian alat kelamin jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin. Yang terakhir ada bakal biji, tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangan kelihatan. Nah, sekarang kita lihat pada bagian bunga yang tidak sempurna. Pada bunga tidak sempurna itu, dalam satu pohon ada dua jenis bunga yang berbeda. Yang pertama adalah bunga jantan, itu hanya terdiri dari sari, kelapa sari, dan tangkai sari. Kemudian pada bunga satunya yaitu bunga betina, hanya terdapat kepala putih, tangkai putih, dan batang kecil. Jadi mereka itu kalau untuk polinisasi mereka harus menyatukan sari-sari dari bunga jantan ke bunga betina melalui bantuan serangga. Seperti contohnya ada lebah dan Kumbang. ya betul sekali. Nah sekarang kalian sudah enak belum? Ada bagian-bagian Sudah. belum bu, belum enak ya. Ya, nah kita untuk mempermudah mengingat kita menyanyikan lagu bagian bunga. Gimana ya lagu anak kembali? Semuanya pada tahu kembali lagunya seperti apa? Tahu. Ayo kita mulai ya. Dari bulan 1, 2, 3. Ada sembilan bagian bunga, kepala sari dan bernasari, kepala putih dan tangkai putih, mahkota bunga tiga sekali. Ada juga bunga, kali biji kalau bunga. Bersama belajar bagian bunga. Nah, selanjutnya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, untuk bunga yang tidak sempurna itu memerlukan bantuan serangga untuk polinisasi atau penyerbukan. Nah, serangga senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Karena bunga yang cerah dan aroma yang harum memikat para serangga untuk menggap bijinya. Lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Ketika itu, sari akan menempel pada tubuh serangga. Saat serangga menikmati nektar di bunga yang itu, dengan sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke titik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Penyerbukan adalah ketika bunga sari menempel di kepala putih. Ini adalah cara untuk membiarkan tumbuhan di bunga. Itu berarti sari itu manis ya? Yang manis itu nektarnya ya Mbak. Oh, Kan tadi ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, sari itu ada di bunga jantan. Jadi sebut ini nanti yang akan membuahi bunga betina itu Mbak. Sudah paham? paham dulu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Proses penyembuhan diawali dengan pasien seperti yang kepala saya. Pasien seperti di dalamnya. Sopok sapi bulan dan bulan yang salah. Saya yang terlepas dari kepala sapi tidak semuanya menempel pada kepala. Dalam kepala sopok saja yang berhasil sampai. Jangan sampai saya menempel di kepala. Dalam beberapa video yang berhasil
dan pikir muncul individu. Nah, dari video tersebut apa yang dapat disimpulkan? Terjadinya organ serangga. Lalu apa yang akan terjadi setelah bunga dipolinisasi? Bunga menjadi babak buah dan diisi tanam baru. Betul, pintar sekali. Selanjutnya kita masuk pada materi jenis vegetasi. Jenis vegetasi ada antropologi, zoologi, nah, ini dibenci oleh zoologi atau oleh hewan, yaitu memiliki ciri-ciri seperti buah dan berbiji yang menjadi makanan hewan, lalu biji berkulit yang bisa menempel di tubuh hewan. Contohnya hewan apa yang bisa membantu untuk penyebaran biji? Buah, Ya, betul. Lalu kuku, itu penyebaran biji. Ada kalau di pohon kersai itu kan ada tupai, ya betul, dan tupai itu nanti dari fesesnya itu bisa untuk membantu feses itu apa? Feses itu yang ya kepala kulit. Terus selanjutnya ada jenis penyebaran atau oleh angin. Siapa yang ingin membaca ciri-cirinya? Silakan Mbak Zana. yang pertama adalah biji kecil terpisah, kemudian ada biji larut yang terlepas, dan yang terakhir biji berbuah atau bersayap. Nah, kira-kira apa contohnya? Bunga jandelion, Ya, jandelion. selanjutnya ada penyebaran biji oleh air atau hidroponi. Ciri dari tumbuhan hidroponi yaitu hidup di dekat air, biji ringan, buah atau biji dapat mengambang di atas air. Contohnya ada buah kepala. Yang terakhir ada penyebaran biji melalui manusia atau antroponi, yaitu contohnya apa? Ya, Cabai. biasanya biji-biji yang kita biasanya itu biji-biji yang kita gunakan untuk pertanian dan kebunan ya. Lalu biji dari pohon itu bijinya ringan dan tidak memakan di pakaian. Contohnya seperti itu ya, itu kan kata bahasa itu kakak itu mereka lebih suka. Itu Sofia sering banget bilangin apa namanya? Kepala. Ya, iya. Yang 19. Nah, selanjutnya tumbuhan adalah rangkaian tahapan tumbuhan perkembangan tumbuhan Siklus tumbuhan dibagi jadi 4, yaitu ada biji, tahap bertambah, tahap pembuahan dewasa, dan tahap kembali ke biji. Siapa yang ingin membacakan kata biji? Silakan Mbak Dewi. Sebagai tahap awal siklus tumbuhan, biji akan terjadi karena tumbuh kondisi yang sesuai untuk dikembangkan. Nah, selanjutnya pada tahap bertambah itu nanti merupakan tahap pertumbuhan tumbuhan dari biji. Cambangannya akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil dengan bagian-bagian yang mulai terbentuk seperti akar, batang, dan daun. Nah, pada gambar tersebut kira-kira mana yang bagian bercambah? Ya, itu Bu Ya, biji buah. Ya, Nah, selanjutnya ada tahap tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa merupakan tahap perkembangan tumbuhan yang sudah memiliki bagian-bagian tubuh yang lengkap dan berfungsi. Tumbuhan dewasa akan berbunga, buah, dan menghasilkan biji. Pada gambar ini, kira-kira mana tahap tumbuhan dewasa? Yang ada itunya apel. Ya, betul. Kemudian ada tahap kembali ke biji. Biji merupakan tahap akhir dari struktur yang dihasilkan oleh tumbuhan dewasa akan berkembang ke tempat lain dan memulai siklus hidup baru.
beberapa kegiatan yang pada etapa 1, kalian akan menuliskan bagian yang sesuai petunjuk amal-amal dengan menggunakan kata yang kalau begini ya. Mengambil kotak bersambung sesuai dengan gambar dan yang terakhir kalian akan membuat siklus hidup penggunaan. Bisa bebas untuk apa saja. Itu berapa menit waktunya? Karena mau berapa menit ya? Ditulis dulu Zek, nama kelompoknya Zek. Namaku Jajan. Namamu Zek kan? Jadi ada namamu. Apakah ada kesulitan anak-anak? Ini kabar apa ya, Bu ya? Ini kabar apa, Lin? Ini kan ada kamunya. Kita dalam punya coba diingatkan dengan aku. Ada Ayo dong. tahu. Biji. Bu, apa satu dan seluruh? Ya baik, kita tunggu kelompok dulu ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, silakan kelompok satu pada terlebih dahulu perwakilan. Teman-teman dari kelompok satu dengan anggota di sini ada yang kegiatan pertama itu menyebutkan bagian-bagian dari sini yang gambar pertama itu bunga, kepala sari, 3 benang, kepala putih, 5 rangkaian biji, 7 rangkaian bunga, 8 bahasa bunga, yang 9 kelompok bunga. Gambar nomor 1 yaitu Zokoi, yang nomor 2 itu Zokoi, yang 3 Anemokori, yang 4 Antropokoi. Bagaimana kelompok bunga pada kelompok satu sudah? Siap. Terima kasih kelompok satu. Sama Maria. Ayo coba. Ayo ini sampai mau menemani. Dan kita membuat animasi memberikan nama Oma. Coba teman-teman ini sudah bikin video sebelum akar dan sumbu akar sangguna kemudian nomor kecil terus ada lalu hubungan kedua usia nantinya menjadi berbeda. Kalau ulang muncul dua budaya kecil lalu menjadi dua sampai ya terus
puisinya. Ya, sama-sama. Bisa kalau di sini kan ya. Masalah pada sungai campur air ya. Jadi agar tidak dari penyakit, maka kita harus merawat dengan baik. Ya, terus pada zaman evaluasi. Itu waktu berapa? 11 ya. Biasanya dari sini. Ya. Jadi nggak boleh mencoret ya. Apa sih? Ayo, kenapa? Ibu bagi itu besar. Oh. 2 menit ya. Sudah maksudnya. Yang lainnya sudah belum ya. Sudah ini pakai tahu sudah selesai belum? Bu. Nanti akan ibu koreksi ya. Kalau ada yang KKN dan dalam melakukan ya. Ada pembelajaran bagian bunga. Penyebaran biji. Penyebaran nanti kita belajar setelah belajar materi pada kaki dari ini. Sulit ya. Tadi ada yang belum dikerjain Bu. Nanti Mbak Nawang memperhatikan tidak? Ya, memperhatikan. Tapi lupa Bu. Belajar berikutnya Mbak Nawang belajar lagi ya. Bu. Pada kesimpulan lupa iya itu kan sebagian bunga terus dari jenis pokok bunga dari dan selanjutnya cara persidangan itu ada hidrologi, antropologi. Ada sini biasanya kita